Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi hari ini aku mau bawain lagi pembahasan kita tentang kasih yang sudah dibahas minggu lalu, yang berjudul tentang Love Never Fails. Sebelum kita belajar lagi tentang kasih lebih dalam lagi, aku mau bacakan di sini apa yang dimaksud dengan kasih itu sendiri. Jadi, kasih dapat diartikan sebagai perasaan atau sikap cinta yang mendalam, perhatian dan penghargaan terhadap seseorang atau sesuatu yang biasanya melibatkan niat baik dan juga melibatkan pengorbanan itu sendiri. Ini arti kasih secara harafiah, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya kasih terbagi menjadi dua bagian. Tentu ini bagian yang berbeda. Yang pertama berdasarkan kebenaran, yang kedua berdasarkan dunia. Arti kasih berdasarkan kebenaran adalah kasih sebagai perintah Tuhan, kasih agape, kasih yang mengorbankan, kasih yang mengampuni, dan kasih yang tidak pernah gagal. Lalu yang kedua adalah kasih yang terkadang bersyarat atau bersyarat sepenuhnya, dan kasih yang berdasarkan nafsu dan juga keinginan kita. Ini adalah dua hal yang berbeda tentang kasih itu sendiri, teman-teman. Yang satu berdasarkan kebenaran, yang kedua berdasarkan duniawi. Love never fails. Di sini kita mau belajar nih, teman-teman, tentang kasih itu sendiri. Kasih antara mentor dan mentee, dan kasih antara anak dan orang tua. Aku mau cerita sedikit tentang kasih itu sendiri antara aku dan mentorku. Di sini ada prosesnya. Jadi aku mau menceritakan bagaimana proses aku dimentori oleh Opa Vero. Yang pertama, jadi sebelum aku dimentori, aku percaya sama yang namanya kebenaran. Nah, tetapi kebenaran ini berdasarkan pemahaman aku sendiri, sehingga itu mengakibatkan tindakan-tindakan yang aku lakukan berdasarkan tentang kebenaran yang aku pahami sendiri, yang aku artikan sendiri, teman-teman. Dan aku merasa ya itu udah benar, ya seperti itu gitu, teman-teman. Lalu bertahun-tahun berlalu, aku akhirnya dimentori oleh Pastor Vero. Awalnya enak, teman-teman, diterima, adanya penerimaan, kekurangan aku, kelemahan aku diterima sama Pastor Vero. Lalu didengarkan dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang gak sepele. Nah, ada gak enaknya juga. Ya, gak enaknya adalah itu, punya hati yang mau taat. Nah, ketika aku dimentori sama Pastor Vero, aku mulai memiliki hati yang mau taat sama apa yang Pastor Vero arahkan di dalam hidup aku. Jadi dari mulai dunia pekerjaan, keluarga, dan juga keluarga, teman-teman. Di dunia pekerjaan, Pastor Vero mulai ngasih cara-caranya ke aku, gimana caranya untuk aku bersikap dengan baik, bersikap dengan benar untuk menghadapi pekerjaan aku sendiri, pelayanan aku di tempat kerja aku sendiri. Nggak mudah awalnya, bahkan sempat kayak mikir, aduh gue kayaknya kabur aja deh gitu. Tapi aku tetap mau untuk taat, memilih untuk punya hati yang mau belajar. Karena aku mikir akhirnya pemikiran aku yang kalau aku kabur-kaburan terus tuh ya mau sampai kapan kayak gitu terus gitu. Jadi akhirnya oke deh, gue mau taat gitu. Akhirnya aku mulai ambil tetap keputusan untuk tetap mau punya hati yang taat, hati yang mau belajar di dalam Tuhan bersama dengan Pastor Vero. Nah, ketika aku dimuridkan, aku mengambil sikap untuk belajar. Salah satunya aku mau ambil contoh di dunia pekerjaan aku.
ada teman yang pernah bilang sama aku kalau dia tuh seneng ngelihat aku sekarang karena ada banyak perubahan di dalam hidup aku. Aku lebih berani, aku lebih happy mungkin, atau aku lebih salah satunya adalah lebih berani sih teman-teman. Awalnya kan aku tipe orang yang mungkin bisa dibilang cuek karena ya udah kalau aku ngomong juga nggak didengerin gitu. Nah tapi sekarang aku udah mulai berani, mau didengerin gak didengerin ya udah, aku mulai berani menyampaikan pendapat aku. Dan salah satu teman aku itu sangat senang ngeliat aku kayak gitu. Mereka merasakan hasilnya, tapi sayangnya aku tidak, teman-teman. Aku tidak merasakan hasilnya. Aku tetap mengelak, aku tetap ngerasa bahwa hidup aku ya kayak gini-gini aja, nggak ada yang namanya perubahan. Bisa ditanya ke Opa Vero dan juga teman-teman lainnya mungkin. Dimana aku pernah cerita ke mereka bahwa ya hidup gue kok gini-gini aja ya, nggak ada perubahannya, nggak ada berubah-berubahnya. Walaupun Opa Vero atau teman-teman yang lain ngomong ke aku enggak kok berubah gitu, ada perubahan yang sedikit demi sedikit mulai terlihat, tapi aku tetap kayak nggak ngerasa gitu. Tapi beberapa minggu terakhir ini aku sudah mulai merasakan ada perubahan di dalam diri aku. Aku mulai merasakan hasilnya di dalam diri aku sendiri, dan walaupun gak gampang prosesnya, walaupun akhirnya aku merasakan perubahan itu, aku tetap mau belajar bilang sama Tuhan supaya Tuhan kasih aku kerendahan hati untuk aku tetap mau taat, untuk aku tetap mau belajar sama kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan aku. Ya itu teman-teman ceritanya. Nah lalu yang kedua adalah hubungan aku dengan orang tua aku. Aku melihat kedua orang tua aku adalah satu kesalahan. Ketika aku melihat kedua orang tua aku adalah satu kesalahan, aku juga melihat bahwa kelahiran diri aku ke dunia ini adalah satu kesalahan. Aku mengutuk diri aku sendiri, gak bisa apa-apa, bodoh dan segalanya. Aku juga membenci kedua orang tua aku karena mereka tidak mau menerima aku apa adanya. Ada yang bilang kita tuh sebagai anak pada akhirnya tetap aja yang akan terima kita tuh orang tua kita. Tapi aku nggak percaya sama kata-kata itu gitu. Jadi aku merasa ya aku tidak ada penerimaan di dalam diri mereka terhadap kehidupan aku. Nah setelah aku dimentori sama Pastor Vero, setelah aku menjalani pemuritan sama Opa Vero, aku mulai mau mengubah pola pikir aku yang berbeda dari sebelumnya, dan mau belajar memiliki hati untuk mau menghargai mereka dan menghormati mereka sebagai orang tuaku, yang dimana aku mulai menanamkan di dalam diri aku sendiri kelebihan atau kekurangan mereka yang mereka punya, bagaimanapun yang mereka orang tua aku. Jadi di situ aku mulai belajar untuk mau menghargai dan menghormati mereka. Walaupun banyak prosesnya di dalam kehidupan aku, teman-teman, dimana mungkin itu tadi iblis bekerja. Ketika aku mulai mau sayang sama mereka, mau punya hati untuk mereka, iblis mulai lagi menaikkan pikiran-pikiran negatif tentang mereka. Dari iblis juga mulai lagi naikin nih trauma-trauma aku yang waktu kecil aku dipukulin, waktu kecil aku pernah dikata-katain yang gak baik sama orang tua aku, teman-teman. Nah lalu aku mau tetap ambil keputusan untuk aku bisa tetap taat sama apa yang Tuhan suruh, yaitu menghargai dan menghormati kedua orang tua aku. Walaupun prosesnya gak gampang, tapi aku mulai pelan-pelan menanamkan di dalam hati aku untuk aku mau mengampuni mereka,
walaupun sekarang masih berproses untuk mengampuni mereka. Nah, tindakan-tindakan yang aku ambil teman-teman adalah setelah dilakukan pemuritan sama Opa Vero, ada tindakan yang harus aku ambil juga teman-teman, yaitu adalah dimana ketika mereka mau minta aku temenin, ya aku temenin. Dulu tuh aku nggak pernah yang namanya nemenin kedua orang tua aku, seumur hidup tuh aku nggak pernah. Jadi ketika aku mulai lagi belajar kasih waktu buat mereka. Dulu aku selalu saja ada alasan untuk aku tidak bersama dengan mereka. Nah, lalu di situ aku melihat dan sadar bahwa ternyata tuh aku memang berdoa untuk mereka, untuk supaya Tuhan memulihkan mereka. Tapi sebenarnya yang dipulihkan terlebih dahulu itu ya bukan mereka, tapi hati aku dulu yang dipulihkan. Dan pemulihan Tuhan kepada kedua orang tuaku, biarkan itu menjadi proses mereka sama Tuhan sendiri. Dan aku mulai berdoa agar mereka mau buka hati dan lebih percaya lagi sama apa yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga kami, teman-teman. Di sini ada 1 Korintus 3 ayat 6, teman-teman. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Di 1 Korintus 3 ayat 6 ini, teman-teman, ini cocok buat hubungan antara mentor dan mentee, dan juga antara anak dan orang tua. Akan ada selalu yang namanya teman-teman, seorang mentor yang menanam atau menyiram benih itu sendiri, yaitu firman Tuhan itu sendiri di dalam diri kita. Tetapi bagaimana Pastor Vero tidak memaksa aku untuk aku cepat-cepat mengalami pertumbuhan iman itu sendiri, atau pertumbuhan di dalam diri aku sendiri. Itu enggak, teman-teman, tapi tetap Tuhan yang kasih pertumbuhan. 8 bulan aku dimentori sama Pastor Vero, dan udah mulai aku merasa ada pertumbuhan di dalam diri aku di bulan-bulan di baru-baru ini, teman-teman. Itu dia. Begitu pula dengan kedua orang tua aku, teman-teman. Aku nggak paksa mereka untuk mereka langsung kenal siapa Tuhan, tapi aku mau mendoakan mereka dan mulai menanamkan sedikit demi sedikit melalui tindakan-tindakan yang bikin hatinya Tuhan happy, bikin hatinya Tuhan senang aja. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan aku, teman-teman. Tujuan kasih itu bukan apa, tapi siapa. Ketika aku mulai mau dimentori, ketika aku mulai mau belajar menghargai dan menghormati kedua orang tua aku, inilah tujuan kasih yang aku tanamkan di dalam diri aku, yaitu bukan apa tapi siapa. Waktu Opa Vero mentorin aku, jujur nggak enak banget, ada rasa-rasa nggak enaknya, dan kadang mau nyerah aja. Tapi tujuannya adalah kalau gue begini terus mau sampai kapan gitu, dan mau sampai kapan bikin hatinya Tuhan tuh sedih gitu. Lalu untuk kedua orang tua aku juga, aku belajar menghargai dan menghormati mereka. Tujuannya adalah ya udah, lakukan semuanya buat Tuhan itu, karena aku sudah merasakan bagaimana nggak enaknya dikecewakan sama kedua orang tua aku. Jadi tujuannya balik lagi kepada Tuhan itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada points to pondernya. Yang pertama adalah ceritakan hubungan kalian dengan mentor atau mentee, atau orang tua atau anak, bagaimana menghadapi konflik yang muncul. Lalu yang nomor 2, apakah ada perubahan yang terbangun setelah kalian menempatkan Tuhan di tengah-tengah hubungan kalian. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bahas di breakout room, dan teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman antara hubungan teman-teman dengan orang tua teman-teman, atau hubungan teman-teman dengan mentor itu sendiri. Aku udah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa.